Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, para ustazah, santriwati yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang sebuah tema, yakni membangun karakter wanita salihah. Dan ini sejatinya ya, para ustazah dan teman-teman semuanya, kajian ini sebenarnya tidak cukup kalau satu sesi kajian, ya, karena membangun karakter wanita salihah itu membutuhkan pertolongan Allah yang paling jelas, ya, dan pastinya membutuhkan keistiqomahan. Jadi banyak di antara kita zaman sekarang yang menganggap bahwa untuk menjadi baik itu instan, gitu ya. Padahal sejatinya, subhanallah, kalau kita pengen membangun karakter wanita salihah, maka kita pun butuh beberapa ilmu yang kita harus kuasai terlebih dahulu. Dan kita tahu bahwa ilmu itu, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bagaikan makanan untuk hati kita. Ya, makanan untuk hati kita. Maka dari itu kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang Allah ridhoi. Karena sejatinya pondasi karakter wanita muslimah itu diawali dari Al-Qur'an dan hadis, diawali dengan ilmu. Ya, bagaimana kita mau memiliki pondasi yang kuat menjadi wanita salihah kalau kita saja tidak mau belajar, kalau kita tidak mau mencari ilmu. Dan alhamdulillah di pertemuan perdana ini, alhamdulillah teman-teman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk duduk bersama-sama, belajar, menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Baik. Yang pertama, ya, bahwa sesungguhnya teman-teman, solihah itu, ya, kalau kita berbicara masalah solihah gitu ya, maka solihah itu sejatinya bukan hanya sebuah status, ya, bukan kita hanya senang, bahagia, ya, untuk sekedar FOMO, oh teman-teman saya ternyata mereka lagi trennya menjadi wanita solihah nih. Oh, berarti saya harus jadi wanita solihah. Nah, itu kan hanya sekedar label saja. Ya, bukan itu yang dimaksud. Tapi menjadi wanita solihah itu harus tahu terlebih dahulu urgensinya apa. Urgensi menjadi wanita solihah itu seperti apa? Nah, itu yang seharusnya kita pelajari bersama, teman-teman. Karena kalau kita hanya mengatakan bahwa wanita solihah itu hanyalah sebuah label gitu ya, sebuah status, maka itu akan hilang dengan berjalannya waktu. Berarti ketika kita ingin menjadi solihah, teman-teman,
maka tanamkan pada diri kita bahwa solihah itu adalah sebuah karakter, bukan hanya sekedar tampilan, bukan hanya sekedar status, bukan hanya sekedar labeling, bukan hanya sekedar ingin ikut-ikutan, bukan. Dan ketahuilah, sadarilah bahwa membekali muslimah di tengah badai tantangan zaman modern saat ini, di tengah arus yang luar biasa fitnah akhir zaman ini, maka menjadi solihah itu adalah sebuah kebutuhan, bukan pilihan. Ingat, kebutuhan kita sebagai seorang muslimah, bukan hanya sekedar pilihan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sangat mencintai wanita-wanita salihah. Nanti insya Allah kita akan belajar ya. Bahkan Rasulullah SAW beliau menegaskan bahwa seindah-indah wanita adalah wanita salihah. Masya Allah. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, ya, menghadirkan Islam sebagai solusi realistis untuk kehidupan sehari-hari. Artinya apa maksudnya? Berarti ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslimah, dan Allah berikan kepada kita hidayah untuk menjadi wanita salihah, maka kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Realnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Apakah wanita solihah ini hanya sekedar nama saja yang kita sematkan pada diri kita? Tapi ternyata kita sholatnya nggak khusyuk. Tapi ternyata kita hobinya bersuudzon. Tapi ternyata misalnya kita baca Al-Qur'annya tidak tadabbur. Kita katakan bahwa kita ini wanita solihah, Ustazah. Tapi ternyata kita belum bisa mengatur bagaimana cara marah yang bijak gitu ya. Tapi ternyata kita belum menjadi anak yang solihah bagi orang tua kita. Ya kita katakan kita pengen Ustazah jadi wanita solihah, tapi ternyata makannya pakai tangan kiri. Nah, bagaimana kita mau dikatakan sebagai wanita solihah kalau apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW saja kita terjang, kita tidak lakukan. Ya. Maka dari itu seorang wanita salihah ini butuh yang namanya merealisasikan apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan yang terdapat di dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, sekarang kata salihah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 34. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah, wanita-wanita yang salihah adalah yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dan ini menjadi salah satu bukti kita bahwa wanita tidak dikatakan salihah kecuali dia telah mentaati Allah dan Rasulnya. Di ayat lain Allah berfirman apa? Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian. Berarti di sini ketaatan itu menjadi sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan Allah menegaskan ketaatan bukan hanya kepada Allah saja, tapi ketaatan juga kepada Rasulullah SAW. Apa kata Allah dalam surat Al-Hasyr? Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Berarti kita juga punya ketaatan kepada Rasulullah SAW. Dan taat kepada Allah artinya melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu serta mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan taat kepada Rasulullah bagaimana caranya? Mengikuti petunjuk atau sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan keduanya saling terkait, teman-teman. Tidak bisa kita mentaati Allah tapi tidak mentaati Rasulullah. Begitupun sebaliknya. Kita tidak bisa mentaati Rasulullah sebelum kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya harus ada keterkaitan. Baik. Nah, wanita salihah itu seperti apa? Ya. Batasannya atau disebut wanita salihah itu yang wanita yang seperti apa gitu ya. Wanita salihah itu yang benar akidahnya, lurus ibadahnya, mulia akhlaknya, dan amanah dalam perannya. Nah, ini kita akan belajar nih bagaimana benar akidahnya itu seperti apa, lurus ibadahnya itu seperti apa, mulia akhlaknya itu seperti apa, dan amanah dalam perannya itu seperti apa. Kita belajar yang pertama dulu teman-teman, ya. Seperti apa akidah yang kokoh? Ya, akidah yang kokoh itu yang seperti apa? Akidah yang benar, akidah yang lurus itu akidah yang seperti apa? Nah, ini kita akan pelajari pelan-pelan insyaallah biidnillahi ta'ala. Karena yang namanya akidah ini adalah pondasi. Lihat di PPT teman-teman, ibaratnya nih ya, kalau sebuah pohon, ada pohon, maka akidah itu adalah akarnya. Jadi akidah itu diibaratkan seperti akar dalam sebuah pohon. Kalau sebuah pohon itu akarnya kuat, maka insya Allah ya dia akan menancap kuat ke tanah, ya, dan apapun sebesar apa angin ketika menerjangnya, insya Allah dia akan menancap gitu loh, tidak mudah roboh gitu ya. Jadi ibaratnya kalau pohon itu yang akarnya menancap kuat di tanah, ya sama aja. Ya manusia ketika akidahnya menancap, keyakinan iman di hatinya itu, maka tidak mudah goyah oleh tren sesat, tidak silau mencari validasi manusia. Nah ini sebagai bentuk real nyatanya gitu ya. Dan kita tahu bahwa ketika sebuah pohon itu akarnya kuat, ya maka pohon itu tidak akan roboh. Tapi sebaliknya kalau pohon tanpa akar, ya akarnya tidak kuat, maka akan mudah roboh. Ya sama manusia juga, tanpa akidah yang lurus akan mudah goyah dalam menghadapi ujian hidup. Subhanallah. Dan kalau kita lihat dalam sebuah pohon ya teman-teman, subhanallah, ya pasti ada batangnya, ya. Dan batang ini diibaratkan kalau dalam agama kita ini seperti amalan, ya. Kalau amalan kita insya Allah baik, maka akan menghasilkan buah yang baik. Kita bisa panen yang bagus. Ya. Nah, kalau misalnya amalannya buruk, berarti kan daun dan batangnya itu kropos, nggak bagus. Maka bagaimana mau menghasilkan buah yang berupa iman? Nah, jadi saling keterkaitan, akidahnya diluruskan dulu, akarnya dikuatkan dulu, amal solihnya dibuktikan, baru setelahnya Allah Azza wa Jalla akan berikan kelezatan iman. Ya, begitu ya teman-teman. Baik. Kemudian yang selanjutnya setelah kita belajar tentang akidah yang lurus. Oh, akidah yang lurus, akidah yang kokoh itu juga adalah akidah yang kita tahu bersama bahwa arti dari akidah itu sendiri adalah keyakinan. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasulullah, di mana kita tahu ada rukun iman. Ya, di dalam agama kita ada rukun iman, ada rukun Islam. Dan akidah yang benar, akidah yang lurus adalah akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Serta pemahaman para ulama-ulama salafus salih. Ya. Dan biasanya akidah-akidah yang kokoh, akidah-akidah yang benar itu punya ciri. Akidah yang benar itu cirinya apa? Misalnya mengimani Allah dengan sifat-sifatnya tanpa menyerupakan dengan makhluk. Mengimani Rasulullah SAW sebagai utusannya Allah Subhanahu Wa Taala tanpa gulu, tanpa berlebih-lebihan. Ya, mengikuti apa-apa yang sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, kemudian mencukupkan diri dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam perkara agama, tidak mencari-cari sesuatu yang baru. Nah, itu akidah yang benar. Ya.
Sebaliknya berarti kalau akidah yang tidak benar, akidah yang tidak lurus, berarti dia berkebalikan, ya, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, dan mencari sesuatu yang baru. Baik, yang kedua adalah ibadah yang hidup. Nah, ibadah ini teman-teman, ya, diibaratkan seperti amal solih. Kalau dalam sebuah pohon, berarti apa tadi? Apa tadi? Ada yang mau jawab? Terdengar suara saya, Ustazah? Oh ya, tadi apa katanya? Nah, ibadah yang hidup berarti kan amal. Kalau diibaratkan pohon, apanya tadi? Akarnya kah? Atau apanya? Akar atau batang? Batangnya. Oh ya, ahsantunna. Ahsanti, Masya Allah. Baik. Nah, setelah kita tahu bahwa akidah harus kita benarkan terlebih dahulu, maka tidaklah akidah seseorang itu akan Allah kuatkan kecuali dia harus membuktikan dengan amal solih. Dan amal solih ini teman-teman tidak bisa kita mencari, ya, kecuali kita mencari dengan duduk di majelis ilmu, gitu. Karena amal ini adalah perbuatan atau tindakan disertai dengan solih. Solih itu apa? Baik, benar, sesuai syariat, ya. Jadi bukan hanya sekedar amal solih, bukan hanya sekedar ibadah saja, tapi harus juga disertai dengan sesuatu yang berasal dari Nabi kita Muhammad SAW. Tidaklah amal solih seseorang diterima di sisi Allah kecuali dengan dua syarat. Ini harus diingat-ingat. Apa syaratnya? Ikhlas. Ya, kita lakukan amal solih bukan untuk mencari validasi manusia, tapi kita lakukan amal solih untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teman-teman, ridho Allah itu ternyata adalah tujuan hidup kita. Ya, ridho Allah itu ternyata adalah pondasi yang harus kita kuatkan, gitu loh. Orang yang mencari ridhonya Allah tidak akan mudah untuk berbuat sesuatu yang jauh melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Orang yang mencari ridhonya Allah pasti akan Allah bahagiakan hatinya. Orang yang mencari ridhonya Allah pasti akan Allah berikan keistiqomahan di dalam kehidupannya. Maka dari itu carilah ridho Allah dalam setiap langkah kita, teman-teman. Maka insya Allah biidnillahi ta'ala kesulitan akan menjadi ringan, hati akan menjadi tenang, dan dunia akan Allah cukupkan untuk kita semuanya. Begitu ya, jadi mencari ridho Allah itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita, bukan untuk pilihan. Begitu pula dengan syarat yang kedua, dalam amal soleh itu ada namanya ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, seorang muslim dia harus mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan bagaimana kita mau mengetahui apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kalau kita tidak berilmu? Maka dari itu kembali lagi bahwa, ya, tidaklah Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menjadi teladan bagi kita sebagai umatnya. Ketika beliau berucap, berkata, maka kita dengarkan, kita pelajari. Ketika beliau berbuat juga sama, kita pelajari, kita praktekkan. Ya, dan tidaklah Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita dari akhlak. Ya, misalnya beliau jujur, beliau amanah, beliau sabar, beliau lemah lembut. Kecuali kita harus turut serta ikut mengamalkannya, ya. Karena subhanallah teman-teman, apa yang disabdakan oleh beliau, apa yang diperintahkan oleh beliau itu semuanya berasal dari wahyu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tahu teman-teman, ketika banyak orang-orang kafir Quraisy, mereka mengira apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu adalah hasil karya Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa apa yang Rasulullah SAW sabdakan itu berasal dari wahyu, bukan berasal dari diri Rasulullah SAW.
Ya, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu ada dalam surat An-Najm, boleh dibuka ayat 3 sampai 4. Kata Allah, tidaklah Rasulullah berbicara ya dari hawa nafsu beliau, tapi apa yang Rasulullah SAW sabdakan itu berasal dari wahyu. Artinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada kita, apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, itu semuanya untuk kebaikan diri kita. Ya, tidak ada yang membuat kita semakin semakin sengsara gitu ya, tidak ada. Dan bagaimana langkah-langkah mengikuti Rasulullah SAW, ittiba itu seperti apa? Ya, kita mengikuti apa-apa yang telah beliau sabdakan, ya perkataan beliau. Kita mengikuti misalnya ibadah, cara ibadahnya beliau seperti apa? Sholatnya, umrohnya, hajinya, puasanya, zikirnya, itu kita ikuti. Ya. Kemudian kita ikuti juga bagaimana beliau misalnya bermuamalah. Ya, nah itu juga kita ikuti. Dan subhanallah teman-teman, ya Rasulullah SAW itu adalah sosok yang senantiasa mengajarkan kebaikan bagi umatnya. Tidak ada satupun dari apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, dari apa yang dicontohkan Rasulullah, kecuali semuanya untuk kebaikan umatnya. Jadi kembali lagi bahwa subhanallah, ya yang namanya amal solih itu harus kita laksanakan. Dan amal solih ya bukan hanya sekedar sehari 2 hari kita lakukan kemudian kesananya tidak, tetapi amal solih yang dicintai oleh Allah adalah amal solih yang istiqomah, yang dawam. Apa kata Rasulullah SAW? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu, yang paling istiqomah, ya meskipun sedikit. Jadi teman-teman para ustazah, yuk kita mari bersama-sama punya amalan andalan. Silahkan ditulis. Teman-teman kira-kira amal solih apa yang sudah diistiqomahkan setiap hari? Entah itu zikir pagi petang kah? Entah itu baca Al-Quran sehari 2 juz karena di pondok ya, di pondok Al-Quran. Entah itu murojaah, entah itu membantu temannya. Ya, karena ibadah atau amal solih kan terbagi menjadi 2. Ada amal solih yang kaitannya dengan Allah, hablum minallah. Ada amal solih yang kaitannya dengan manusia, hablum minan nas. Nah teman-teman seperti apa? Para ustadzah seperti apa? Apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah dikontinyukan? Apa yang sudah diistiqomahkan? Nah itu ditulis silahkan. Ya. Kenapa? Karena kita nanti besok ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah amal solih yang sudah kita istiqomahkan? Ya kalau kita belum punya, maka apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi harus punya teman-teman, ya. Harus punya amal soleh yang kita kontinukan, yang kita istiqomahkan, dan setiap diri kita punya amal soleh yang berbeda-beda. Kemudian amal soleh juga teman-teman dibagi menjadi 2. Amal soleh yang nampak dengan amal soleh yang tidak nampak. Nah, jadi ibadah itu dibagi dengan ibadah yang nampak dan ibadah yang tidak nampak. Contohnya apa? Ya, oke, kita belajar ya. Amal solih atau ibadah yang nampak itu misalnya sholat, gitu ya, misalnya puasa, zakat, haji atau umroh, berbakti kepada kedua orang tua, memberikan makan, itu kan nyata, kelihatan, gitu ya. Ibadah yang tidak nampak seperti apa Ustazah? Contohnya meluruskan niat, apalagi misalnya mengikhlaskan amal soleh hanya untuk Allah, kemudian sabar dalam menghadapi ujian, ridho, menerima segala apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk kita. Kemudian apa selain ridho, sabar, berbaik sangka. Ya, itu juga sama, tawakal. Nah, itu semuanya adalah bagian dari amal solih yang ada kaitannya dengan hati. Dan amal solih yang ada kaitannya dengan hati atau ibadah yang ada kaitannya dengan hati, teman-teman, itu harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika hati kita baik, ya maka Allah Azza wa Jalla akan turut serta memperbaiki seluruh anggota badan kita.
Ya, jadi ini penting untuk kita membersihkan hati kita. Ya, jangan sampai ada penyakit-penyakit hati, ya. Karena apa? Karena Allah itu akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk, ya, menjadikan ilmu kita barokah apabila kita punya hati yang bersih. Apabila kita sudah punya hati yang bening, gitu ya. Bagaimana cara membersihkan hati, teman-teman? Di antaranya adalah memperbanyak istighfar. Nah, ini penting ini. Ya. Membersihkan hati itu adalah sebuah amalan, ya, dan ditulis sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hati itu, teman-teman, adalah pusatnya iman, ya. Pusatnya iman dan amal sholih itu di hati. Allah melihat hati kita, ya, bukan hanya sekedar fisik. Allah akan melihat hati seorang hamba, ya. Maka dari itu perlu kita introspeksi diri, bermuhasabah, ya, tanya pada diri kita, selama ini kita ikhlas nggak ya baca Qur'annya? Selama ini kita ikhlas nggak ya dalam murojaah Al-Quran? Selama ini apa yang ada dalam hati kita? Apakah ada kesombongan? Apakah ada iri dengki? Nah, itu dibersihkan. Ya, dibersihkan ya dengan bermuhasabah, dengan memperbanyak istighfar, dengan bertaubat kepada Allah, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pilar yang ketiga, teman-teman. Yuk kita pelajari bersama. Apa pilar yang ketiga? Pilar yang ketiga adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini urgensinya apa, teman-teman? Akhlak yang mulia urgensinya sebagai cerminan iman dan amal solih. Nah, ini kan berarti akhlak yang mulia itu diibaratkan seperti cermin. Kalau hati kita bersih, iman kita kuat, kokoh, akidah kita bagus, seperti pohon yang menancap, ya, punya akar yang kokoh, maka biiznillahi ta'ala, atas izin Allah, maka akhlak juga akan mulia. Jadi cerminan iman dan amal soleh, hati yang bersih, iman yang kuat tercermin melalui akhlak yang baik. Dan Rasulullah SAW itu ya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu limasalihil akhlak. Kata Rasulullah, tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali untuk memperbaiki akhlaknya. Kemudian urgensi akhlak yang mulia juga menjadikan Allah ridho kepada kita, gitu ya. Karena amal ibadah fisik yang kita lakukan seperti sholat, zakat, kalau tanpa dibarengi dengan akhlak yang mulia, maka ibadah kita akan sia-sia. Ya. Contoh misalnya juga, ada wanita yang dia bangun sholat malam, puasa di siang hari, tapi lisannya nggak dijaga, akhlaknya nggak bagus, ya, suka menyakiti temannya. Maka apa? Maka kata Rasulullah SAW, hiya finnar, dia ada di neraka. Ya. Jadi hati-hati ya teman-teman, terutama masalah lisan, ya, sikap kita kepada sesama hamba Allah ini adalah cerminan ini dari akhlak kita seperti apa, gitu. Dan akhlak yang mulia ini mempererat hubungan dengan teman-teman kita, dengan sesama ustazah, dengan sesama keluarga, dengan sesama masyarakat, ya. Karena subhanallah ya teman-teman, Rasulullah saja, masya Allah ya, Rasul yang memiliki akhlak yang mulia, masya Allah ya. Beliau ketika berada di Madinah, ya, beliau adalah Rasul yang sangat dicintai oleh umatnya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Rasulullah itu memiliki akhlak yang mulia. Begitu pula ketika Rasulullah berada di Mekah, Rasulullah juga, ya, masya Allah, menunjukkan akhlak yang bagus, jujuran Rasulullah punya. Dan jujur itu adalah bagian dari akhlak yang mulia. Maka dari itu kecantikan fisik, ya teman-teman, itu bisa memudar, tapi keindahan akhlak akan abadi. Dan subhanallah teman-teman, ya, yang namanya akhlak ini tidak bisa dibuat-buat, ya, karena akhlak yang mulia ini cerminan tadi, sekali lagi, ya, cerminan dari apa? Dari hati yang bersih dan iman yang kuat, ya. Maka dari itu teman-teman, yang namanya akhlak yang mulia ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak itu apa, Ustazah? Kalau ada yang tanya, ya, sifat akhlak itu, perilaku, ya, budi pekerti. Nah, itu semuanya akhlak. Dan akhlak terbagi menjadi dua.
Ya kalau tadi amal solih terbagi menjadi dua, akhlak juga terbagi menjadi dua. Akhlak atau sikap kita kepada Allah dan akhlak atau sikap kita kepada sesama hamba Allah. Ya, itu termasuk bagian dari akhlak. Jadi kita juga harus punya akhlak kepada Allah. Bagaimana ketika kita berdoa, bagaimana ketika kita sholat, bagaimana ketika kita hidup, apakah kita menyekutukan Allah atau tidak. Orang-orang yang memiliki akhlak kepada Allah, maka dia tidak menyekutukan Allah. Ya, orang-orang yang memiliki akhlak kepada Rasulullah, maka ia dahulukan Rasulullah ya di atas anak dan keluarganya. Ia dahulukan Allah di atas segalanya. Ya, maka ini akhlak kepada Allah. Akhlak kepada sesama manusia apa? Menjaga lisan, membantu, jujur gitu ya, rendah hati kepada sesama, menghormati atau memuliakan para ustazah, guru-guru, kemudian membantu teman-teman yang membutuhkan bantuan. Nah, itu termasuk bagian dari akhlaknya. Tidak ngerumpi, tidak menggibahi ustazah atau guru-gurunya, tidak menggibahi teman-temannya. Ini contoh real gitu ya, contoh real. Atau tidak gosop kalau di dunia pondok ya. Gosop itu berarti memakai barang orang tanpa izin. Nah, kalau kita punya iman yang kokoh, punya hati yang bersih, maka kita takut. Kalau kita mau pakai ember orang, ya ember sesama santriwati, dan kita nggak izin, ya khawatir kita lagi pakai pas malaikat pencabut nyawa datang. Nah, itu gimana tuh? Ya, berarti kita naudzubillah min dzalik yang meninggal dalam keadaan gosop. Kita mau pakai sendal, cari dulu sendal kita. Ya jangan sampai kita pakai sendal orang lain, walaupun nanti dikembalikan. Ya karena bisa jadi kita pas baru melangkah beberapa langkah, pakai sendal punya santriwati yang lain, kemudian malaikat pencabut nyawa datang. Nah jadi hati-hati. Ya karena dulu Ustadzah juga pernah hidup di pondok ya, selama kurang lebih dari sanawiyah, kemudian aliyah 7 tahunan ya. Maka tahu banget gitu apa yang terjadi di dunia perpondokan. Nah itu biasanya di pondok itu ya banyak subhanallah akhlak-akhlak yang bagus banyak ya, ada juga akhlak yang tidak bagus, di antaranya tadi ya apa gosob. Nah, itu tuh budaya yang harus perlahan harus dihilangkan dari pondok. Takutlah kepada Allah. Setiap kali kita menggosop barang teman-teman kita ya teman-teman, Allah lihat kita. Apa yang akan kita katakan kepada Allah nanti di akhirat? Gitu loh. Itu yang harus menjadi pondasi kita. Ingat bahwa Allah itu lihat kita 24 jam. Walaupun musyrifah nggak lihat kita, walaupun ustazah nggak lihat kita, tapi Allah lihat kita 1 kali 24 jam gitu ya. Baik. Kemudian teman-teman, menjadi wanita salihah di dalam kehidupan modern ini ada tantangannya yang sangat luar biasa. Dan membangun karakter itu kalau bukan pertolongan dari Allah maka akan sulit. Karena subhanallah zaman kita sudah berbeda. Kita sudah berada di sebuah zaman di mana badai di luar itu sangat-sangat luar biasa. Mungkin teman-teman yang berada di pondok saat ini ya tidak begitu merasakan bagaimana badai di luar ya yang sangat luar biasa, ancaman fitnah syahwat dan syubhat menyambar-nyambar gitu ya. Bersyukurlah kepada Allah teman-teman ya ketika Allah menjadikan teman-teman tinggal di pondok pesantren gitu ya. Kenapa? Karena tidak merasakan banyak ya kendala gitu loh ya, atau yang namanya fitnah syahwat dan syubhat itu tidak berat ya, sebagaimana beratnya orang-orang yang berada di luar pondoknya. Jadi subhanallah ya teman-teman, ini ancaman syahwat, ancaman syubhat itu sangat-sangat mengerikan. Syahwat itu apa sih Ustazah? Syahwat itu keinginan nafsu yang menjerumuskan. Ya, kalau syubhat itu keraguan ya dalam kebenaran agama. Ya, itu syubhat. Dan zaman sekarang subhanallah ya teman-teman, badai di luar dari fitnah syahwat dan syubhat itu kalau tidak dihadapi dengan iman yang kuat, dengan amal sholih dan akhlak yang mulia, maka akan rapuh gitu ya. Berarti balik lagi teman-teman ya, kalau nanti pas liburan ingat ya, kalau ada fitnah syahwat atau syubhat, ingat lagi bahwa peraturan yang ada di pondok itu bukan hanya kita pakai ketika kita berada di pondok, tapi juga seumur hidup kita. Ya,
orang-orang yang berada dalam kategori wanita salihah, maka pasti akan menjadikan Allah dan Rasulnya itu diutamakan. Walaupun berada di mana saja, mau ketika berada di pondok ataupun ketika berada di luar pondok, itu sama saja. Gitu ya. Baik. Kemudian ancaman yang pertama, teman-teman, ketika kita berada di dalam kehidupan modern adalah yang pertama, standar cantik yang merusak. Nah, cantik itu zaman sekarang itu dilihat dari versi media sosial. Nah, ya, jadi subhanallah ya teman-teman, kalau zaman dulu ya cantik itu dilihat dari perilaku, dari akhlak gitu ya, atau biasa kita kenal dengan inner beauty gitu ya, karena subhanallah cantik yang berasal dari dalam itu akan lebih bagus gitu ya. Inner beauty atau kecantikan dari dalam itu masya Allah akhlak yang mulia, kepribadian yang baik ya, subhanallah itu akan lebih langgeng gitu ya. Ya coba kalau ada wanita solihah, dia sabar, jujur, lembut, peduli, masya Allah. Ya itu akan masya Allah akan memberikan banyak manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu ya, sabar, tawadhu, ya tidak sombong, ya masya Allah memiliki empati yang tinggi. Ya itu masya Allah tuh teman-teman. Ya memberikan senyum yang tulus kepada orang lain gitu ya. Dia tidak mudah untuk marah-marah. Nah itu inner beauty namanya. Ya, kalau zaman sekarang yang menjadi versi cantik di zaman modern ini adalah versi cantik di sosial media. Maka ketika teman-teman masya Allah ya sedang dalam rangka menghafal Al-Quran, fokus, itu bersyukurlah kepada Allah. Karena memang realita zaman sekarang ya kecantikan itu diukur dari tolak sosial media. Ya, zaman sekarang media sosial dan teknologi itu mempengaruhi cara orang mengekspresikan apa? Mengekspresikan apa yang ada pada dirinya, teman-teman. Subhanallah. Subhanallah. Jadi mengerikan gitu ya. Sampai ada para wanita ya yang rela untuk mengupload dirinya hanya ingin dapat pujian dari netizen ya, teman-teman. Nah, itu sangat-sangat mengerikan. Dan banyak juga ya zaman sekarang yang rela untuk pergi ke sana kemari gitu ya, apalagi misalnya ada juga yang yang pergi umroh tapi hanya untuk dilihat oleh para penggemarnya gitu. Jadi ini hati-hati nih. Ya hati-hati ya teman-teman, karena cantik yang sejati adalah cantik yang berasal dari dalam gitu ya. Jadi cantik itu sifatnya relatif ya teman-teman. Cantik itu tidak bisa kita batasi dengan sebuah batasan. Karena memang cantik yang sejati itu adalah bukan ukuran mutlak ya, tapi tergantung ya, di satu negara mungkin kalau di luar sana ya cantik itu dianggap cantik itu kalau kulitnya putih gitu ya. Tapi kalau di Indonesia misalnya ya, itu bukan karena orang Indonesia itu kulitnya sawo mateng gitu ya. Maka masya Allah ada juga yang berkulit sawo mateng, dia disebut sebagai seorang yang cantik gitu loh. Jadi cantik itu relatif, bukan mutlak ya. Kemudian Islam mengatur itu semuanya teman-teman ya. Islam adalah agama yang sempurna. Maka kecantikan kita itu tidak dijadikan sebagai hal yang bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan rambu-rambu. Apa rambu-rambunya kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah dalam surat Al-Ahzab, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah berhias seperti zaman jahiliyah dahulu. Jadi berhias pada zaman jahiliyah itu adalah sesuatu, seperti pada zaman jahiliyah itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita tahu teman-teman, orang-orang jahiliyah atau wanita-wanita jahiliyah zaman dahulu kala, mereka senantiasa ingin terlihat ya di halayak ramai gitu ya. Jadi zaman jahiliyah itu masa sebelum Islam datang ya. Berhias pada zaman jahiliyah itu berlebihan, menonjolkan diri, tidak sesuai ya dengan akhlaknya
yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Misalnya wanita memakai perhiasan besar untuk menarik perhatian laki-laki, itu contoh real bagaimana para wanita jahiliyah berhias gitu, memakai parfum ya secara berlebihan keluar rumah, atau memakai minyak wangi agar dicium aromanya oleh orang lain. Kemudian rambut ya terurai, tidak ditutup, kemudian digelung-gelung gitu ya. Atau bahkan di antara mereka juga menggunakan pakaian yang mengundang perhatian. Nah itu adalah perkara-perkara orang-orang atau wanita-wanita jahiliyah pada zamannya. Ya, mereka pakai sepatu yang berhak tinggi dan memakai gelang yang ada suaranya. Untuk apa? Agar menarik simpati orang lain gitu, menarik orang lain biar tahu, oh ada wanita lagi jalan. Nah itu tuh orang-orang jahiliyah seperti itu. Jadi contoh realnya seperti itu ya teman-teman. Dan Islam melarang hal tersebut. Jadi ada rambu-rambunya yang memang kita harus ketahui bagaimana cantiknya, solihanya. Ya, Islam mengajarkan tentang sebuah kecantikan. Baik. Kemudian yang kedua, ancaman wanita salihah di zaman modern ini adalah terlalu berambisi terhadap dunia. Ya, ambisinya terlalu besar gitu loh. Ya, sampai-sampai lupa rambu-rambu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Orang kalau ambisinya terlalu besar terhadap dunia, maka pasti akan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan orang yang ambisinya besar terhadap dunia, teman-teman, dia tidak akan memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupannya. Ambisi dunia itu apa Ustazah? Keinginan, ya, usaha seseorang hanya untuk kesenangan dunia. Ya, tadi like, netizen, ya, butuh validasi kalau zaman sekarang ya. Atau misalnya mengejar harta yang sangat luar biasa, popularitas. Nah, ini juga serem loh ya. Ya, zaman sekarang itu ada orang-orang yang atau wanita-wanita yang dia terkena penyakit, namanya penyakit apa? NPD, Narcissistic Personality Disorder gitu ya, gangguan kepribadian narsistik. Nah itu ngeri tuh ya. Apa Ustazah ciri-cirinya orang-orang yang kena penyakit NPD ini? Ya ini harus tahu nih teman-teman. Ya anak-anak pondok juga harus tahu. Ya apa sih ciri-cirinya? Ya dia membutuhkan pujian terus-menerus. Selalu dia pengen dikagumi. Jadi orang pengen hanya dia saja yang dikagumi. Ya. Kemudian dia juga biasanya orang yang kena penyakit NPD ini teman-teman kurang empati gitu ya. Dia hanya ingin eksploitasi itu interpersonal aja. Dia hanya pengen memanfaatkan orang lain untuk keuntungan sendiri. Ya. Terus dia juga mudah tersinggung gitu loh. Itu serem ya. Jadi NPD ini zaman sekarang ini udah masuk ke dalam kategori sakit jiwa, sakit mental gitu loh. Dan ini butuh apa? Butuh perawatan gitu loh. Butuh terapi ya. Maka dari itu subhanallah ya teman-teman, ya. Kita berdoa kepada Allah agar kita semuanya dijauhkan dari yang namanya penyakit tadi Narcissistic Personality Disorder itu Masya Allah penyakit gangguan jiwa itu namanya ya. Dan ini juga obsesinya gitu ya, terlalu berlebihan untuk dunia, hanya untuk dirinya gitu. Jadi ini kesehatan mentalnya sudah terganggu. Biasanya dia juga mudah cemas kalau nggak dapat pujian gitu ya. Masya Allah serem ya. Maka dari itu percayalah bahwa ketika kita memegang apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ini cukup untuk kita. Jadi cukup kita itu menjadi baik di mata Allah, cukup bagi kita untuk menjadi terkenal di mata Allah, ya bukan terkenal di hadapan manusia. Karena sesungguhnya kehidupan itu hanyalah kesenangan yang menipu. Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baik. Kemudian yang ketiga teman-teman adalah ancamannya apa? Ilusi kebebasan. Ya kebebasan tanpa batas ya. Kebebasan dia mengikuti hawa nafsu. Padahal dalam Islam itu ada rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah seorang hamba beriman hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, gitu ya. Berarti hawa nafsu kita
harus kita kendalikan mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan mengikuti apa yang kita inginkan gitu ya. Mengikuti Rasulullah, tadi kita pelajari bahwa mengikuti Rasulullah itu adalah sebuah kebutuhan, keharusan bagi kita sebagai seorang muslimah, ittiba. Ya, berarti hawa nafsu kita, dorongan apa yang ada dalam hati kita itu harus bisa dikendalikan. Ya, karena kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka yang ada adalah kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Penting bagi kita teman-teman, kalau kita orang-orang yang beriman, maka hawa nafsu kita harus bisa kita kendalikan mengikuti apa-apa yang ada di dalam sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Kemudian setelah kita tahu bahwa hawa nafsu ini hendaklah kita ikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan belajar lagi apa implementasinya sebagai hamba Allah nih. Hubungannya apa? Ya, kita harus paham kenapa kita diciptakan wanita solihah itu. Ya, dan ini menjadi kurikulum baku ya. Mau kehidupan sekarang atau kehidupan nanti itu seperti apa? Maka kita harus tahu bahwa kita semuanya adalah hambanya Allah. Kita paham bahwa kita ini punya peran penting. Kenapa kita dihidupkan di dunia? Kita dihidupkan di dunia semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Kita dihidupkan di dunia untuk beribadah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56 apa teman-teman? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ayat ini menegaskan tujuan hidup kita bukan hanya sekedar mencari harta, popularitas, kesenangan dunia, tapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Ya, ketika kita sudah belajar apa itu ibadah, apa itu akhlak mulia gitu ya. Dan insyaallah teman-teman, kalau ada diri kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan berikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mencari ya ridhonya Allah, maka Allah pun akan memberikan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi cukup yang menjadi perhatian kita hari ini adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu punya Allah. Allah itu adalah zat yang tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Dan ingat ya, kalau ada sebuah problem, masalah teman-teman, misalnya mau ngafalin Quran, misalnya nih, ya belum hafal-hafal, minta tolong sama Allah. Kita ini punya Allah, tenang, kita punya Allah gitu loh. Katakan pada diri kita, tenang ya, kita punya Allah. Allah tuh zat yang maha menolong, ya selalu ada solusi bagi hambanya yang bersalah diri. Allah tuh maha penyayang, ya selalu memberikan ketenangan untuk kita semuanya. Allah adalah zat yang maha mengetahui. Nah itu kan harus kita benar-benar praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Ya. Dan kita harus paham bahwa ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua teman-teman, implementasi dalam kehidupan kita berperan sebagai seorang anak. Nah, berarti kalau nanti liburan, jadilah anak-anak yang salihah. Kalau kita pengen menjadi wanita yang salihah, maka implementasi dalam kehidupan real nyata adalah jadilah anak-anak yang salihah. Ya, karena apa? Karena ridhonya Allah itu tergantung pada keridhoan orang tua. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, dan ini penjelasannya dari Rasulullah SAW. Ya, apa kata Rasulullah? Ridhor Rabb fi ridhol walid. Ya, bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada keridhaan orang tua. Dan ini konsep penting dalam Islam. Ya, konsep penting dalam Islam, kita itu mencari ridhonya Allah dan ridhonya orang tua, gitu ya. Jadi berbakti itu bagian dari cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua, mendoakan orang tua kita, berkata-kata lembut kepada orang tua kita, ya selama berbakti kepada orang tua kita selama orang tua kita tidak mengatakan apa-apa yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Ya, dan yakinlah teman-teman, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan berikan kesuksesan dalam hidupnya.
Jadi kesuksesan itu berbanding lurus dengan baktinya seorang anak kepada kedua orang tua. Subhanallah. Ya, jadi Masya Allah ya, berbakti kepada kedua orang tua ini teman-teman adalah bagian dari cara kita untuk meraih kesuksesan. Jadi Masya Allah ya. Ini penting untuk dijadikan sebagai bahan acuan teman-teman semuanya. Karena tidak ada satupun di antara kita yang tidak ingin sukses dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Apalagi kehidupan akhirat. Kita juga pengen sukses, pengen diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Pengen dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Maka kalau kita pengen dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, jadilah wanita-wanita yang memiliki akhlak yang mulia. Jadilah anak-anak yang salihah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak-anak yang senantiasa sabar dalam membersamai orang tua. Baik. Kemudian implementasi yang selanjutnya menjadi wanita solihah itu apa? Sebagai istri atau ibu, gitu kan ya? Ya, jadi para ustazah yang saat ini sudah menjadi seorang istri itu harus belajar bagaimana ciri istri yang solihah, apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Ini kita harus belajar. Kenapa? Karena di dalam Islam ini teman-teman, seorang istri yang dia berbakti kepada suaminya, mendahulukan suaminya di atas dirinya, itu adalah wanita-wanita yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi berbakti kepada suami itu harus didahulukan daripada berbakti kepada orang tuanya jikalau seorang istri atau seorang wanita sudah menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Kata Allah di dalam surat An-Nisa, apa kata Allah? Was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada suaminya, taat kepada Allah, menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada sebagaimana Allah menjaga mereka. Begitu ya akhwati. Jadi subhanallah, ini juga nasihat untuk diri saya terlebih dahulu ya, bahwa kita ini hidup di dunia hanya sebentar. Maka jadilah istri-istri yang salihah, jadilah istri yang ketika kita meninggal dunia suami kita ridho ya. Jadi ini juga penting untuk kita jadikan sebagai bahan evaluasi diri kita. Tanya pada diri kita, sudahkah saya menjadi istri yang salihah atau selama ini belum menjadi istri yang salihah? Nah, istri yang salihah itu adalah wanita yang taat kepada Allah, berakhlak mulia, jaga lisan kepada suaminya, jangan sembarangan berkata kepada suaminya, gitu kan ya. Dan ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang belum mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka janganlah kita terus menjadi istri yang membelot gitu ya. Jangan kita waliyadzubillah menjadi istri yang akhirnya menggugat cerai gitu ya. Naudzubillah summa naudzubillah, nasallallahu as-salama. Tapi kita berusaha untuk sabar, minta kepada Allah solusinya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya istri-istri yang salihah. Kemudian ibu yang salihah. Ya, ibu yang salihah ini sebenarnya membutuhkan bersesi-sesi kajian teman-teman. Ibu yang salihah itu adalah seorang ibu yang dia memiliki pondasi kuat, yaitu taat kepada Allah, menjaga akhlaknya, mendidik anaknya dengan baik ya. Dan ini bagian dari ibadah. Seorang ibu yang mendidik anaknya dengan baik, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ya. Rasulullah menegaskan bahwa ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dan kita tahu bagaimana anak-anak mau pintar, mau bagus kalau ibunya saja tidak belajar, gitu loh. Dan ini penting bagi kita ibu-ibu, yang namanya belajar itu sepanjang hayat ya. Tidak hanya dibatasi sebelum kita menikah gitu ya. Tapi kita juga harus
belajar untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Mintalah kepada Allah agar kita dijadikan sebagai ibu yang baik bagi anak-anak kita. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa anak-anak yang dilahirkan ke dunia ini semuanya sudah diberikan fitrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Kata Rasulullah, setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Berarti kalau fitrah artinya bukan lagi kertas kosong sebagaimana teori barat. Orang barat mengatakan bahwa anak yang lahir ke dunia itu diibaratkan sebagai kertas kosong. Orang tuanya lah yang mencoret-coret apa yang ingin diberikan kepada anaknya. Nah, itu konsep barat. Konsep Islam, anak yang lahir ke dunia ini berada dalam kondisi fitrah. Allah titipi fitrah iman, fitrah kebaikan, fitrah untuk mencintai apa-apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Tinggal kita butuh membersamai. Ini Masya Allah ya, untuk menjadi ibu yang baik itu butuh belajar teman-teman. Nanti insya Allah teman-teman boleh ya dilihat lagi bagi para ustazah yang sudah punya anak. Ya, nanti ada di YouTube channel Mutiara Hikmah. Insya Allah saya sudah membahas masalah parenting ini. Dan semoga apa yang Allah jadikannya sebagai bekal untuk diri saya, wabil khusus ketika nanti saya sudah meninggal, semoga Allah terima ibadah itu. Ya, dan silahkan teman-teman bisa dengarkan, dilihat, dan diamalkan. Baik, berarti yang namanya menjadi wanita salihah itu tadi butuh proses. Ya, prosesnya berawal dari apa tadi? Niat. Ya, diawali dari niat yang bagus, mujahadah, kesungguhan melawan hawa nafsu, kejujuran, ya tulus niatnya hanya untuk Allah, kesabaran dalam prosesnya. Tidak bisa instan begitu saja, ya. Dan ketika kita ingin menjadi wanita salihah di era zaman modern, maka ayo rubah diri kita. Kenapa? Karena Allah tidak akan merubah sebuah kaum sehingga keadaan pada diri kita yang kita rubah terlebih dahulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini berarti ayo kapan ustazah kita mau jadi wanita salihah? Ya mulai sekarang, bismillah. Ya, menjadi wanita solihah itu tidak harus sempurna teman-teman. Ya, menjadi wanita solihah itu pasti ya, tidak ada wanita solihah yang dia tidak terjerumus ke dalam dosa. Pasti kita pernah melakukan dosa. Ya, dan sekali lagi bahwa menjadi wanita solihah ini menjadi poin yang sangat penting bagi kita. Ya, yang perlu kita ingat, ya tidak harus sempurna karena kesolihahan itu bukan masalah kesempurnaan. Sempurna itu hanya milik Allah. Tapi masalah niat, usaha, dan akhlak. Nah, ini penting bagi kita. Ya, jadi subhanallah ya teman-teman. Kadang banyak ya orang-orang yang baru berhijrah. Saya sering ketemu dengan teman-teman yang baru berhijrah. Itu ketika diajak gitu ya, ayo jadi wanita solihah. Mereka tuh sudah takut duluan gitu loh. Nanti gimana kalau jadi wanita solihah, gak pernah bermaksiat. Berarti nanti kalau jadi wanita solihah gak pernah melakukan dosa. Loh ya, wanita solihah juga melakukan dosa, melakukan maksiat. Tapi kan wanita solihah ini punya keutamaan sendiri gitu loh. Dimana wanita solihah ini berbeda dengan wanita yang buruk. Ya, akhlaknya yang buruk. Ya, lisannya. Yang menjadi wanita solihah ini adalah sesuatu yang kita idam-idamkan. Maka mintalah kepada Allah dan berusahalah semaksimal kita. Karena Allah itu zat yang maha tahu apa yang kita niatkan. Kalau kita jujur kepada Allah teman-teman, pasti Allah akan berikan apa yang kita pinta. Nah, ini kaidah gitu. Jujur kepada Allah tuh berarti apa ya? Kita benar-benar minta sama Allah, ya Allah jadikan aku wanita yang salihah. Ya Allah, tidaklah aku ingin menjadi wanita salihah kecuali aku buktikan imanku dalam amal solihku. Nah, insya Allah Allah akan jadikan kita sebagai wanita salihah yang senantiasa menjadi perhiasan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf panjang kali lebar ya teman-teman. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.